Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diterima hangat sekali oleh Prof. Hajaida dan seluruh keluarga besar Untak. Makasih banget. Hari ini, sore hari ini begitu cerah. Betul kata beliau tadi, masih layak kita terus bersyukur kepada Allah dan harusnya memang sangat. Maka mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaya mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kembali ta'lim kita pada sore hari ini. Teman-teman wisata hati, para di tamsil dan kawan-kawan semua, serta ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik mahasiswa yang barangkali hadir, teman-teman PPPA Jatim, Mas Hendra dan kawan-kawan. Alhamdulillah kita semua berkumpul untuk ngaji sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya sedang berusaha mengenal Allah, lagi berusaha, dan semakin kenal sama Allah dia semakin enjoy gitu, semakin enak gitu. Kemarin saya nge-tweet di @yusuf_mansur. Ada follower di sini ada? Mana follower? Tuh banyak ya. Subhanallah, hampir 1 juta nih sekarang. Allahu Akbar. Saya tanya sama teman-teman di Tweetland, mahal mana sepeda ontel, motor carry tahun 90, Kijang tahun 2005, Camry tahun 2005, Velfire 2012, atau BMW seri 7 2013. Mahal mana? Ontel. Kalau ontelnya yang bekas Soekarno mahal banget. Alhamdulillah, Allah ampuni beliau dan turun-turunnya. Mahal mana? Plesir ke apa nama kondisinya apa? Trates apa? Kenjeran. Pandaan, Kenjeran. Mahal mana? Plesir ke Bromo misalkan buat orang Surabaya, atau ke apa ya, Jatim Park ya, apa di Malang sana, atau plesir ke Jogja buat orang Surabaya, atau buat orang Jakarta lebih mahal mana? Dia plesir ke Monas atau ke Surabaya misalkan jalan-jalan keliling di Jawa Timur, atau lebih mahal mana dengan plesir ke Mekah sambil ibadah, atau malah lebih mahal mana lagi dengan saudara-saudara. Artinya mana sih yang lebih ngabisin duit gitu? Dengan saudara kemudian pergi jalan-jalan rute Singapura, kemudian naik super cruise, pergi ke Amerika Latin, keliling 1 bulan di sana, kemudian tembusin lewat apa tuh sekalian ke Eropa. Lebih mahal mana? Jalan-jalan ke Bromo atau ke Eropa? Lebih murah mana atau lebih mahal mana? Makan di pinggir jalan sama makan di Hotel City lantai 12. Tahu Hotel City? Wah, harus tahu itu hotel kita. Saya bangun hotel namanya Hotel City karena istri saya Siti Memunah. Tapi jangan promosi. Namanya Hotel City, ada 2 perempuan di sana yang saling sinergi, ya, di Siti Memunah sama Siti Haryani, temannya istri saya, teman saya juga. Ya, kita melibatkan jamaah semua, bikin patungan usaha, konsep ekonomi berjamaah. Jadi kemudian 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Nanti kita ada restoran tuh di top floor.
Di lantai paling atas ada restoran. Nah, lebih murah mana atau lebih mahal mana? Ibu bapak saya makan di pinggir jalan, gitu ya, atau makan di Singapura, atau makan di Thailand. Lebih murah mana? Mimpi. Lebih murah mana saudara menikah hanya di KUA atau sekalian resepsi di rumah? Lebih murah mana atau lebih mahal mana? Hanya di KUA nih, hanya di KUA tok, nggak ada resepsi. Atau saudara lebih mahal dengan resepsi di rumah? Lebih mahal mana? Lebih mahal di rumah dengan resepsi. Nah, kalau dibandingkan dengan di hotel dengan tamu 3.000 orang, per orang budgetnya kira-kira 150.000, lebih mahal mana? Di rumah atau di hotel dengan 3.000 orang tadi? Di hotel. Atau sekalian saya bilang di Twitter tuh, di mana? Dirayain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan dengan mengundang 100.000 orang sambil nonton bola. Alhamdulillah kita menang ya kan. Malu menang, pulang lo Belanda lo. Percaya ini. Lebih murah mana beli sepatu di pasar tradisional sama beli sepatu di Hyatt di Sogo? Lebih murah mana? Lebih mahal mana? Buat mereka yang tidak kenal Allah, bisa jadi semuanya mahal. Buat mereka yang tidak mengenal Allah, ngontrak 75.000 sebulan, kalau ditanya sama dia, lebih mahal mana ngontrak 75.000 sebulan sama kita bayar kredit rumah misalkan 2 juta rupiah per bulan, atau sekalian kita kredit apartemen, atau sekalian kita kredit hotel 1 lantai. Buat mereka yang tidak mengenal Allah, semuanya jadi mahal. Tapi buat mereka yang kenal dengan Allah, maka semuanya jadi murah. Pergi ke Singapura nggak bayar, pergi ke Eropa juga nggak bayar, pergi ke Mekah apa lagi nggak bayar, insya Allah. Beli sepeda nggak keluar duit, beli motor nggak keluar duit, beli Carry, Kijang, Camry, Alphard, BMW seri 7 nggak keluar duit, nggak keluar duit. Dari mana mahal dan murahnya? Orang nggak keluar duit. Ngontrak atau bangun kontrakan, kredit rumah atau langsung lunas, nggak keluar duit. Dari mana judulnya mahal dan murah? Nggak keluar duit. Saudara-saudara begitu terlatih bahwa segala sesuatu harus pakai duit, karena itulah ada mahal dan murah, ada terjangkau dan tidak. Buat orang yang kenal dengan Allah, mau daging harganya 70.000, mau daging harganya 300.000, mau nggak ada daging sekalipun, nggak ada masalah. Sebab apa? Di begini aja turun daging. Iya, memang jarang begini kok, seringnya begini. Jujur lah, siapa sih di antara kita yang begitu terdesak, lapar, istri nggak makan, anak nggak makan, bukan cuma sehari 2 hari, pintu semua tertutup, nggak ada yang bisa ngasih makanan. Siapa di antara kita yang begitu terlatih seperti itu kondisinya? Hingga kemudian dia menjerit dari batinnya, hatinya nggak bisa lagi keluar lewat lisannya. Terucap dia merintih kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu aku minta makan. Kemudian Allah turunkan jamuan makan buat dia. Nggak terlatih Pak, sampai Allah ngebebesin ente semua, sampai Allah mencabut semua karunia-Nya buat ente, baru ente, saya, kita semua baru belajar annahul haq. Memang Allah itu nggak perlu apa-apa. Selama kita masih ada duit, yang kita panggil adalah duit. Selama kita masih ada teman, bos, saudara, maka itulah mereka yang kita datangin. Tapi begitu saudara nggak ada yang nerima,
satu yang dulu kita yang bantu, kita yang besarkan, kita yang nikahkan, kita yang ngasih modal dia, satu-satunya yang kita harapkan ternyata malah maki-maki. Abang jangan gara-gara dulu ketika kecil masih makan saya, ketika saya nikah abang nikahin saya, ketika saya pengen dagang abang modali saya, lalu abang seenak bisa minta duit sama saya, nggak ada. Baru ketika pintu semua tertutup dan yang satu ini maki-maki, baru ente sujud sama Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah saya minta bantuannya, basi. Alhamdulillah Allah Maha Sabar. Nggak bakal kalian, saya, kita semua saudara-saudara nggak diterima, tetap aja diterima. Tapi harus melatih diri saudara semua. Jangan ngegedein duit, jangan ngegedein orang, jangan terlalu perlu sama duit. Sehingga mengatakan kalau belanja yang mesti ada duit, beli mobil yang mesti ada duit, bangun rumah yang mesti ada duit, muliain anak mesti ada duit. Enggak, salah itu, salah total. Yang benar adalah apa aja harus ada Allah. Setiap habis sholat, utamanya kalau kita berjamaah, kita pasti wirid, itu wiridan. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 11 kali nggak kurang-kurang. Kita declare, kita nyatakan Engkau wahdah, tidak perlu siapapun, tidak perlu apapun. Dan layaklah kita berterima kasih kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih jalur untuk meminta kepada Allah, yakni sholat. Berbahagialah kita manusia yang gak ada apa-apanya, hina. Hina. Kalau gak gara-gara Allah angkat derajat kita, nah siapa kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan kita begitu hina, min nutfah, saripati tanah. Tapi dengan jalur sholat kita jadi boleh ngomong sama yang punya jagat. Lewat jalur doa kita jadi boleh ngomong sama dia. Allahu Akbar. Saya ngajak teman-teman se-Indonesia, "Woi, saya mau ketemu presiden. Mau ikut nggak?" Oh, mau ikut nggak? Ngapain juga ikut? Ribetin aja. Saya mau ketemu sama orang paling kaya se-Asia. Mau enggak? Ngapain juga? Terus kalau udah ngeliat orang paling kaya mau ngapain? Paling bengong aja. Kayak gitu doang ya. Gitu. Orang makin kaya makin begitu. Makin gak kelihatan orang kaya. Orang kaya baru yang kelihatan. Orang kaya lama mah ya Allah salah. Begitu aja udah. Sama aja kayak kita-kita. Ketika saya tweet, mau nggak ikut saya mau ketemu presiden. Mau nggak? Saya mau ketemu orang paling kaya se-Asia. Ada daftar orang. Daftar. Padahal saya bohong. Siapa juga yang pengen ketemu presiden? Susah dan nyusahin. Bener, ente belum pernah ketemu presiden. Nyusahin. 2 jam kita harus datang, steril, patuh kita diperiksa. Saya pernah datang main jepit, kayak selop yang gitu tuh, yang bercakap.
pulang. Benernya nggak bisa masuk. Pak Ustaz, peraturannya harus pakai sepatu. Ya sudah, dari belakang ribut. Ih, bapak yang undang. Lu dong, saya disuruh pulang. Ngambok. Nyusahin. Kalau ketemu Allah malah disuruh lepas sepatu kita. Pak nate. Allahu Akbar. Kalau ketemu Allah malah disuruh lepas sepatu. Copot sepatu. Dia sama sama yang lain. Nggak ada yang bermerek dan tidak bermerek, sama sih. Copot sepatu. Pala nate. Giliran ketemu manusia yang kaya, waduh kita mau banget. Mas ada yang bisa modalin panjenengan, kita kesana, kita ubah. Allah mengundang Nabi Muhammad untuk menerima perintah salat. Berasakah kalau itu adalah harta karun terbesar umat manusia, kekayaan terbesar umat manusia, jalan paling hebat, senjata paling kuat yang pernah diberikan Allah pada manusia. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa sholat kita bahkan tidak mampu menjawab sepiring nasi dan segelas teh manis. Bagaimana lagi menjawab urusan keluarga, urusan kampus, urusan negara? Makin gak bisa sih. Pengurusan kita dewek aja gak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong kalian sini dengan salat dan sabar. Nggak keluar duit, latih diri itu, jangan sampai kita menuangkan duit. Duit boleh ada, boleh enggak. Nggak ada yang lebih mahal, begitu saya bilang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih mahal, semua murah. Nggak perlu keluar duit. Ya apa? Keluar duit? Nggak perlu. Ustaz mah gitu. Rp10.000, begitu saya juga pernah ngasih tahu ke jamaah lewat televisi. Rp10.000 per bulan buat orang beriman yang megang Allah kebanyakan. 10.000 di sebulan. Saya sudah bertahun-tahun nih belanja nggak keluar duit, bertahun-tahun sudah. Ada aja yang ngirimin pokoknya. Kalau situ masanya bedanya apa? Baru beda kalau situ mintanya bukan sama Allah. Kalau situ mintanya sama Allah, ya sama sama saya. Kalau situ ngandelin duit, ya mesti beda sama saya. Ya ngandelin duit, ya salahnya dewek. Rp10.000 buat orang yang Tuhannya Allah kebanyakan. Coba aja buktiin. Punya duit besok nih tanggal 1 Juli sampai tanggal 31, duit buat hidup sebulan sedekahin. Sisakan saja Rp10.000, sisakan. Jajal, bener nggak sih? Ya, Bu Rektor ya, kita jajal duit buat belanja, langsung salaman sama istri, salaman sama suami, sedekahin. Sisain Rp10.000 untuk ngebuktiin omongan saya. Bener nggak sih? Rp10.000 untuk orang yang Tuhannya Allah, jadi nggak kepake nih duit. Duit Rp10.000 nih, Pak Sofi, taruh di laci. Taruh di laci. Kunci. Malam bangun malam. Kenapa saudara orang minta makan besok pagi? Situ terlalu yakin punya duit bisa belanja. Makanya lu nggak minta.
Tapi kalau masih ada duit, malah borok minta. Latih makanya. Kalau nggak dilatih, nanti Allah yang melatih. Kalau Allah yang melatih sakit Pak. Bisa hancur-hancuran tuh, babak belur, debak debu, kumpulin duit buat persiapan nikah atau menikahkan di hari menjelang hari, hilang duitnya, berantakan langsung, gila bisa. Persiapan haji udah tinggal dibayarin, tiba-tiba dirampok, wah sudah. Atau Allah yang melatih sebenarnya. Allah nguji, loh kok ngandelin duit, rumah-rumah aku. Bait namanya Baitullah apa Baitul duit? Namanya Baitullah, bukan Baitul money, bukan Baitul fulus, bukan Baitul duit, bukan Baitullah. Kok nangis? Aku ditipu ya Ustaz. Itu duit buat haji, paling ngumpulin. Ya. Ketipu, biarin aja mau diapain. Bikin sepanduk, alhamdulillah kamu sudah ditipu. Mantap. Dikali 10 bos, dikali 10. Alhamdulillah dengan tawakal, pasrah, sabar, nggak jadi berangkat. Tadi berangkat. Tapi 2-3 tahun kemudian saudara berangkat sekeluarga. Malam menjelang tanggal 1 Juli begitu, saudara sholat malam. Belakang istri, sama anak-anak, samping kanan anak laki-laki yang sulung. Situ tanya sama rombongan, udah siap nih, udah siap? Udah Bang, ya bismillah. Bukan sholat subuh, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, maghrib, bisa sholat malam. Bisa ya? Besok berapa yang urusannya? Kalau kita nggak minta repot. Saya bersyukur Pak, kenal Allah lewat pintu kesusahan. Itu yang membuat saya merasa alhamdulillah gitu ya, lebih powerful timbang saya mengenal Allah lewat pintu kesenangan. Karena saya jadi terlatih gitu loh, gak ada duit dimakan. Hari ini saya nggak tahu belanja kikil, nggak tahu belanja nasi kapsa, nggak tahu nggak. Tapi begitu nyampe di Untak ada tuh semuanya. Disiapin muka dulu, tahu rektor, enggak tuh, nggak tahu masaknya. Loh kan beneran, kita nggak kebagian tadi. Tadi tuh kita acara di Habib Umar Asegaf Bangil. Itu kayaknya udah enak banget. Ada nasi kebulinya, ada kambingnya, ada apenya. Habib Umar tuh bilang, makan dulu. Ane terpaksa bilang sama Habib, mau dimakan. Terpaksa tuh sebenarnya sambil ngeludah-ludah gitu. Kenapa saya bilang saya udah makan? Loh, kalau saya makan dulu, terlambat kemarin. Tuh, jadi ustadz gitu loh, belain situ. Nggak kepikiran tuh sama saya. Ternyata di sini juga ada nasi kebuli. Hebat kata Allah coba. Hah? Terus saya mikir juga, ini ulama besar semua yang hadir. Loh, kalau saya ikut makan sama mereka, Pak Syafi'i perwakilan dari rektor tak bisa begini dia. Nggak mungkin masuk. Oh, nggak mungkin masuk. Rumah Habib kecil. Haji Radit, Hendra, nggak mungkin ikut makan. Kalau ikut makan pun tinggal pulang. Biasa kan begitu. Itu habisin itu. Udah begitu dah. Nah kita mah sebagai murid tuh senang-senang aja nerima sisa bekas Habib, bekas ulama. Tapi saya mikir, saya bilang, dan nggak usah sudah akal tak. Saya sudah makan. Untung Habib nggak nanya kapan, loh. Tadi pagi sebenarnya. Ya Allah
Muhammadiyah itu makan nyari kikil sapi di apa namanya itu, di urip apa itu. Tapi pengen ngomong sama dia, handphonenya sama Haji Radi. Saya ngebatin aja dalam hati, mudah-mudahan lah tak kapan-kapan makan kikil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu belok ke kampus, Haji Radit ngomong, udah disiapin itu kikil padulo. Kan main. Subhanallah. Saya ceritain aja Bu, enak. Kalau udah habis. Kalau sudah makomnya tinggi, males minta, sholat tuh males minta. Kalau saya masih di makom minta. Kalau saya tuh masih makomnya minta, gitu. Sama Allah minta, dikit-dikit ngadu. Nah, sementara kalau teman-teman yang makomnya udah makin tinggi, itu suka nggak ada permintaan, sholatnya syukur karena Allah. Saya awam ya, saya termasuk orang awam. Saya cuma mikir gini, saya sholat minta sama Allah, apakah itu bukan karena Allah? Saya hanya minta kepada dia kok, nggak minta sama yang lain. Enggak tuh, saya nggak ngetok pintu tetangga. Assalamualaikum, salam. Saya korban Yusuf Mansur. Disuruh sedekah. Alhamdulillah sih, sudah kita sedekah, cuman di rumah nggak ada beras. Maaf ya, bisa nggak kalau saya minjem beras? Tuh, ini masalah tauhid. Saya nggak minta sama orang kok, minta sama Gusti Allah. Mintanya sama Allah Jalla Jalaluh. Allah, anak istri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah nggak sih kayak begitu? Udah sholat benar minta, pengen dihaji sama Allah. Saya nggak punya saudara yang kaya, saya nggak punya saudara yang punya travel, saya nggak punya toko, ya Allah, cuma punya Engkau. Pernah nggak sih begitu? Kalau belum, jajan. Allah baik banget. Jajan. Allah baik banget dia. Nggak bisa minta malam karena nggak bisa bangun malam. Pagi harus sholat duha. Kalau belum, jajan. Allah baik banget. Jajan. Allah baik banget dia. Nggak bisa minta malam karena nggak bisa bangun malam. Pagi harus sholat duha. Nggak bisa juga sholat duha karena barangkali situ buruh, karyawan kecil, peraturannya nggak boleh, disiplinnya ketat banget. Ya sudah, minta habis sholat fardu. Kalau sholat fardu masih nggak boleh, lapor Pak, tutup tuh pabrik. Nah kalau sholat sunnah, ente jangan marah-marah. Ya udah sunnah mah yaudah aja. Ya, doa aja sama Allah supaya Allah angkat derajatnya, ente jangan jadi buruh lagi. Tapi kalau sudah sholat fardu ente nggak bisa, ya wajib keluar Pak. Di sini susah saya sholatnya, lo ya wajib keluar, udah tahu susah. Di situ aja. Ya makan apa? Dari dulu juga saya udah tahu makan nasi bos. Makan apaan? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa
istri saya ngambil bangku, dudukkan, saya duduk, disendokin nasi, disendokin sayur oyong nggak pakai udang. Ada duit buat beli udang. Makan pertama kali, sendokin sambal, sendokin apa tuh ikan cuek. Saya makan, istri saya berdiri. Saya bilang sama dia, makan kau berdiri, duduklah. Saya belum kenal rumah mertua, Pak. Ya baru itu makan pertama kali. Apa kata istri saya? Nggak ada bangku lagi kan? Loh, saya nengok, nggak ada bangku lagi. Cuma satu. Saya bilang, ayo kita sholat malam. Kita bangun malam, masih tanah rumah, tanahnya juga nggak rata, gunduk-gunduk, temboknya juga masih batu bata, udah kayak di sinetron, bukan sinetron lagi tuh, sinetron. Atapnya bambu, belum di Ethernet. Kalau hari ini kita punya pesawat pribadi, punya hotel 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Hari ini tunggangan kita BMW triple, BMW 7. Hari ini kita juga punya Velfire. Hari ini saya punya 30 mobil. Yang rental. Loh, kalau ente mau jadi orang kaya, ya usaha. Kalau pengen pakai mobil ganti-ganti, jangan beli. Itu orang kaya bodoh. Pengen beli mobil kok ya beli yang banyak tuh. Bodoh. Satu, dia mesti banyak sedekah, bukan banyak beli barang. Kedua, punya mobil banyak lo sewakan. Saya ganti-ganti mobilnya. Kalau ada orang bilang, Ustaz bener ya, Ustaz mobilnya BMW seri 7. Loh, 7 sih ada 3. Makin puyeng tuh orang. Masa Ustaz pakainya mobil Alphard loh, saya ganti-ganti. Besok pakai Dodge. Mobil Soekarno tuh, Dodge. Tapi mobil saya juga baru Dodge juga sama. Tapi kan saya mah kagak bayar, orang punya perusahaan sendiri. Kalaulah hari ini saya menerima itu semua, juga nggak keluar duit kan? Mana saya keluar duit? Ini kalau hari ini saya umumkan, saya buka cabang rental di Surabaya, saya pasti dapat 5 mobil, 10 mobil di sini. Percaya nggak? Nggak pakai duit. Saya tinggal ngomong aja sama ente semua. Siapa yang punya mobil Xenia? Saya nggak minta sedekah loh. Sini kasih saya. Kalau bukan sedekah, ente kasih aneh kasih ente duit 4 juta sebulan. Kalau ente nggak punya, ente kredit. Aneh kasih tahu. Lembaga-lembaga yang bisa ngasih kredit ente, bayarnya cuma 2,5 juta. Ente masih cuan 1,5. Loh, gimana? Orang yang gak punya Allah, tapi dia pintar saja nih. Dia tahu kok pakai network, pakai promosi, bukan duit. Mana ada duit? Tuhan kita kelamaan duit, jadinya apa-apa duit. Oh, kalau saya harus punya 100 Xenia, 100 Avanza, berarti saya harus menyiapkan uang sekitar 1 miliar. Terus buat apa? Loh, kita kan harus menyiapkan DP-nya, Ustaz. Sini, lu salah ngitung. Emang DP Xenia berapa? 10 juta. Itu mah motor, bos. Enggak ada. Oh, capek. 100 kali 10 juta, 1 miliar. Capek. Enggak gitu, bos. Bikin aja akun Twitter. Bikin akun Twitter. Misalkan judulnya travel top. Ya, pakai hashtag travel top. Bikin akun Facebooknya, bikin www.traveltop.com, publish, rilis. Bikin undangan makan siang murah, lu bikin di warteg aja, dibikin di warung-warung Padang murah, nggak pakai duit juga gitu loh. Lalu hari ini saya Allah izinkan punya 777, 2 T itu 1, 3 tuh 6 T. Ya belum turun ke Indonesia sih pesawatnya, masih di Kuwait. Tapi insya Allah, udah dikit lagi dah. Tahun 2008 aja saya udah beli 2 helikopter. 2008, Hector belum tentu punya ya. Saya udah punya.
Akbar. Kita ngadep Allah dalam keadaan kita perlu. Besok nggak ada belanjaan, harus tuh Pak belajar tuh itu tuh harus. Jadi orang maya jangan sampai nggak ada kepengen, bahaya. Sih apa yang udah cukup ya, semuanya udah ada, jangan begitu ente. Coba tengok tetangga ente, cukup belum? Harus terus ada, harus terus ada. Antumul fuqara ilallah. Ente harus jadi orang miskin terus di hadapan Allah. Jangan semua udah ada, udah nggak perlu lagi, banyak minta-minta. Kalau emang ente begitu tapi ibadahnya begini bagus. Tapi kan ente banyak yang begitu tapi nggak sholat malam, nggak duha. Kapan sholat malam? Anak di rumah sakit, DB, trombosit turun. Jangan. Harus terus merasa pengen gitu. Kalaupun ente cukup, udah pergi haji, udah punya rumah, udah punya mobil, tapi tolong lihat tetangga saudara, sholatlah buat mereka. Ya Rob, saya datang, saya bawa daftar 20 anggota keluarga saya belum berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, oke. Di belakang istri, sama anak perempuan kita, samping kanan anak sulung kita yang laki-laki. Naik rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Pak, ini lebih saya suka itu ketimbang saya ngantri. Udah janji Pak sama Bapak, sudah, silakan duduk. Makasih ya. Gak berani nengok kanan, nengok kiri. Silakan Pak diminum. Bapaknya masih tidur, tolong tunggu ya. Saya tunggu di sini. Nggak demen banget sih gitu. Nggak ada demen-demennya tuh saya. Demi Allah Pak, saya lebih suka sama yang tadi tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih suka begitu tengah malam. Mau mendingan nungguin Allah, tahuan. Enak banget. Datang ke rumah orang kaya gitu. Waalaikumsalam. Bapaknya ada? Bentar ya, panggil dulu. Dari siapa? Dari Yusuf. Dia udah lihat dari jendela. Dia lagi. Maaf Pak, di depan ada tamu namanya Yusuf. Kasih tahu. Saya nggak. Sudah saya bilang ada. Yang nggak mau tahu tuh urusan kamu. Maaf Mas, bapaknya nggak ada. Tuh tadi katanya ada. Mestinya tadi ada. Allah Pak nggak pernah bersembunyi, nggak pernah dia bersembunyi. Nggak demen saya mah datang begitu, nggak demen. Untuk membuat perintah sholat, Allah perjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Palestina, kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratil Muntaha, arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal jalan doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih saya sukai ketimbang. Apa kabar Dek? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana sekolahannya? Alhamdulillah. Kita sekarang lagi mau bangun Pak, jadi kita butuh bantuan. Oh ya nanti insya Allah saya bantu ya. Berapa anggarannya? 300 juta Pak. Ya sudah, udah disiapin proposalnya. Demi Allah Pak, saya nggak suka pembicaraan itu. Platform pesantren saya clear. Kalau orang kaya mau bantu, dia yang harus bikin proposal. Nggak benar, masa kita pesantren yang bikin proposal? Perusahaan BUMN datang ke pesantren saya. Ustaz termasuk yang menerima bantuan 100 juta. Tapi tolong bikin proposalnya. Dia bilang salah. Ente sama perusahaan ente harus bikin proposal. Kenapa ahli pesantren mesti nerima bantuan ente? Ya nggak begitu Pak, dia begitu. Wah aneh Pak. Ya makanya saya alhamdulillah jadi lain gitu loh. Kenapa kita kalau bikin gathering sama orang kaya justru lebih jarang berhasilnya ketimbang gathering sama orang miskin? Sebab apa? Ketika gathering sama orang kaya, hati kita ada kecondongan minta sama dia. Ketika hati ada kecondongan minta, udah Allah sikat itu. Jarang berhasil kita.
lebih berhasil ngomong sama yang separuh-separuh kaya begini nih. Ini separuh-separuh kaya enggak, mukanya begini-gini. Emang begitu. Miskin juga enggak, ya ada cincinnya, ya ada kalungnya. Saya malah lebih senang ngomong sama mereka, sama anda semua, saudara-saudara saya yang merasa nggak ada beda, nggak ada jeda, nggak ada gap. Datang terlalu kaya itu masalah, Pak. Tapi datang ke yang maha kaya itu malah justru nggak masalah. Kita dijamu di karpet paling enak, kadang-kadang kita dijamu di masjid yang ber-AC. Memang tidak ada yang nganterin teh manis, tapi Allah jamu dengan sholat 2 rakaat di masjidku. Aku akan terima nanti di surga. Jalan ke rumah Allah, insya Allah lebih saya sukai, lebih kusukai ketimbang jalan ke pemodal. Berbicara dengan Allah lebih saya sukai ketimbang berbicara dengan orang-orang yang bakal memodali. Mereka mau masih janji, udah hari H bisa lepas. Allah mah nggak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas doang nih bisa bantu keluarga kami sambil nangis. Ya, ngapain? Kalau nggak Mas tolong, nanti gimana rumah tangga saya, sama suami saya? Kata dia rumah tangga lo, kenapa gua mesti mikir? Lebih enak ente ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman pada engkau ya Allah saya meminta. Lebih enak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih saya suka ketimbang bawa rombongan. Ini arsitek saya, ini tukang gambar, ini kebetulan kabak keuangan. Alhamdulillah kita sudah enggak, saya bawa istri, bawa anak semua ikut amin dalam sholat sunnah. Gini keren. Keren. Kontak ribuan mahasiswanya sujud 40 malam. Hari ke-41, bisa bangun nih. Berapa KLB yang di sini? Bisa 64 lantai bangun. Sholat malam jebret, sholat berjamaah, minta sama Allah. Ini lebih senang saya minta sama Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah punya tentara-tentara yang bisa ditanya. Itu kan sama juga kayak kita. Mas, ini ada Yusuf Mansur datang, nanti sampai yang tolong ke rumah dia ya, bantu dia apa yang dia butuhkan. Oke Mas, jelas ya perintahnya ya. Ya oke. Nih ngomong sebentar sama Yusuf Mansur. Ya Pak, saya orangnya Bapak, katanya saya diperintahkan untuk datang ke pesantren Bapak untuk lihat-lihat apa yang bisa kami bantu. Kapan Pak? Ya kapan Bapak biasanya? Minggu depan gimana? Oke, minggu depan. Siap. Makasih Pak. Nanti kami hubungan lagi. Mungkin kau salah. Itu di depan. Saya di sini. Dia bisa pemerintah orang. Apalagi Allah, Bos. Apalagi Allah. Tinggal kotek doang. Nenek-nenek datang ke pesantren. Nenek-nenek. Pak Ustaz. Saya demen banget. Apa Ustaz? Lebih tahu. Nenek-nenek begini gua nggak tahu. Ustaz sehat. Nenek dari mana? Dari Bunci. Masya Allah. Apa yang bisa saya bantu? Saya ini punya duit, berusaha, tapi ketuanya mau usaha. Pak Ustaz aja, pesantren Pak Ustaz. Saya tuh ngira itu masa kepal 2 kepal gitu. Cuma sedompet 2 dompet. Hitungan 1 juta 2 juta gitu. Tapi apa yang terjadi? Lakinya ngeluarin tas, terus buka cek. Bingung sih. Nenek-nenek mainan cek.
bukan masalah suaranya, artinya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak melihat bagaimana aku menciptakan onta? Apa lebih susah nyembuhin penyakit kankermu, ginjalmu, stroke-mu, bikin kamu jadi kaya, bikin kamu jadi lepas utang, bikin kamu semua jadi berjodoh, bikin kamu semua jadi punya anak turunan, bikin kamu semua jadi punya rumah? Apa yang lebih susah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat langit, lebih susah mana aku ngabulin permintaanmu daripada aku meninggikan langit. Wa ilal jibali kaifa nasibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana gunung-gunung aku pancangkan dan bumi aku hamparkan. Mana? Tidak ada. Fadzakir. Makanya ingat sama Allah. Saya sholat 2 rakaat aja bisa lama Pak kalau mau begini. Ya gimana, nggak lama, udah sama Allah masa sebentar gitu. Makanya itu ya, iman mendahului ilmu tuh, atau ilmu mendahului iman sebelum amal soleh. Walhasil ilmu dan iman qoblal amal itu bener banget itu. Ente tahu dulu nih, ente mau datang ke siapa, sehingga ente perlu bangun malam, ente perlu sholat 5 waktu, ente perlu nambah lagi sholat sunnah. Udah di rumahnya Allah, udah berhadapan dengan Allah, masa sebentar. Selesai sholat doa, ya Allah besok hari pertama kami nggak ngandelin duit, ngandelin engkau ya Allah. Tapi kami nggak punya pengalaman, nggak tahu bener nggak Mansur tuh kacau nih orang. Istrinya di belakang nyaut, yakin mas, yakin. Iya sih, cuman gimana ya? Terserahlah, kau aturlah ya Allah. Ini malam juga malam pertama saya sholat malam kayak begini. Ada permintaan aneh juga, masa sholat malam minta sarapan. Ah bener mas, bener, masuk tuh bener. Ya, amin. As-salatu khairu
Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang yang negor kita duduk di samping kita, berdiri duduk, doa zikir di samping kita, salaman bubar bareng saya. Mas, kita ngate-ngate yuk sama jemaah masjid yang lain. Ayo, ngate. Sarapan. Selesai, apa kata orang yang tadi bareng? Pak, bungkus, sisa makanan bungkus. Bagi rata buat semua. Kita pun ikuti bagi 5. Subhanallah. Nanti pasti ngucap. Nggak mungkin nanti nggak ngucap. Subhanallah, baru semalam udah 5 bungkus. Bagaimana 30 malam? Makasih ya Allah. Ente nggak bakal tasbih bos. Belanja nasi uduk pakai duit, belanja bubur pakai duit ente. Mana pernah ente bubur? Lebay banget itu. Tapi kalau ente gue pengen bubur, Allahu Akbar. Oh begitu salam ada bubur. Ini bingung kenapa bang bubur aja kayak begitu. Abang baru nyolatin datang, bawa ke istrinya. Dek, subhanallah. Isuk Mansur bener ya bang, bukan Isuk Mansur yang bener. Allah sama Rasulnya. Emang ngajarin doang. Apa kata si suami? Semangat nih kalau begini sholat malam nih. Semangat nih kalau begini sholat. Emang begitu pas sholat memang aja jangan malas-malas. Buat makan siang sholat duha, sholat sunat duha boleh. Nanti naikin tuh buat makannya orang lain, buat makannya madrasah lain, buat makannya pesantren lain. Saya berdoa tuh sama Allah, saya pengen punya 1000 pesantren gratis. Allah kasih 3000. Bahkan tadi Prof apa tuh? Mana tadi orang? Salah satu petinggi di pengajar di Untak menyampaikan kepada saya. Antum Ustaz. Apa ini siapa namanya? Prof Agus nyampaikan ke saya. Saat saya lagi bangun rumah tahfiz. Loh itu kan doa saya. 2006 Pak, saya berdoa sama Allah. Temponya 1000 pesantren gratis. Allah kabul 3000. Minta nih sama Allah, minta. Ayo. Mana ya? Ibu-ibu yang belum punya cincin, yang belum punya loh. Saya nanya bukan yang punya. Yang belum punya cincin, yang pengen punya cincin, yang belum punya kalung, pengen punya kalung, yang belum punya gelang, pengen punya gelang. Nah, ada. Miskin kok ngaku dulu. Bangga bener nggak punya. Tadi Ustaz suruh, oke. Minta sama siapa? Minta sama suami? Jangan, kasihan. Puyeng nih juga. Minta sama Gusti Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Sholat sunat duha. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Keren. Habis sholat, inna duha wal baha wal jamal wal quwwata wal qudrata wal asmata wal gelanga wal kalunga. Nggak percaya ente mah diajarinnya ketawa melulu sih. Ini serius ini. Wal masuk. Yes, salam diketawa. Jarang kan, pengen emas nabung kan, konvensional banget caranya. Pengen emas nabung, lama banget. Injek tabungan, sedekahin, situ sholat aja. Apalagi yang sudah punya cincin, sudah punya emas, sudah punya gelang, bawa sholat. Begini, Rob, saya bawa cincin saya buatmu ya Allah. Yang lain minta, situ ngasih. Begini. Datang nih ke rumah menteri. Assalamualaikum, menteri.
Ustaz Yusuf, apa yang bisa kita bantu nih buat Ustaz? Salah, ini membantu antum. Bener nih, iya, saya mau kita apa punya program ini membantu. Ada daerah lain sekolah yang nggak tersentuh pemerintah, boleh nggak ada bantu? Ini boge ini modal. Ente datang ke rumah orang kaya, Assalamualaikum Ji, Waalaikumsalam, kata. Mukanya ceria banget nih. Mau minjem berapa? Oh salah, lo Ji, aduh lo mau ngecilin gua. Nih gua lagi ada rezeki, mau bagi lo. Allah Akbar. Tadi nggak ada cincin, nggak ada gelang, nggak ada emas, datang ke Allah dibagi. Ini situ udah punya, tapi situ copot, taruh di atas jadah. Rob, buat engkau, tuker. Saya pengen jodoh, tuker. Buat Allah, pergi ini. Ke sekolah, tapi hari itu bener-bener udah gak ada duit, kan sebulan udah disedekahin. Tanya mana? Nah, kalau kamu jalan kaki gimana? Masalah? Enggak apa, cuma nyampein telat. Ya sudah, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih kendaraan buat anak saya. Jangan sampai anak saya jalan. Kau kan tahu, duitnya udah saya sedekahin. Tolong ya Allah, anak saya biar nyampe ke sekolah, jangan sampai dia capek. Amin. Udah sarapan kamu? Udah? Ya sudah, mau jalan kapan? Ini sekarang udah mau jalan. Begitu di pintu, ada teman yang jemput. Dinding. Barang gak lu? Subhanallah. Allah. Kalau duit nggak ada keajaibannya. Mana ada keajaibannya? Tapi kalau Allah, budaknya keajaiban. Allah lah yang punya semua keajaiban. Al-Malikul Mulk. Allahu Akbar. Bel udah berbunyi, tanda udah selesai. Udah beres, ganti dosen. Alhamdulillah ya, kita ada di Untak Berkah. Adem banget ini, Masya Allah. Adem, mudah-mudahan tanda Allah redo ya. Allah redo. Saya tadi foto-fotoin foto Bung Karno sambil sholawat gitu. Keluar, kita butuh nih pemerintah yang sama orang asing tuh. Itu kan body language-nya keren banget. Semua kepala negara petinggi pada melihat Soekarno. Zaman Soeharto zaman dulu ya, segitunya Soeharto tuh kalau foto dia di tengah. Coba perhatiin, segitunya Pak Soeharto itu zaman dulu di Bekuase. Kalau foto itu mesti di tengah. Alhamdulillah yang sekarang tinggi Pak, kelihatan di mana-mana. Loh, kita doain presiden kita doain, dan presiden yang akan datang kita doain. Jadi, kalau ente doain presiden yang akan datang, itu berarti doain aneh. Ayo ya, berdoa ya. Berdoa, sholat, doa, sholat, doa, sholat, doa. Sempurnakan dengan sedekah. Sebulan itu berjalan, keajaiban demi keajaiban meruntuh, turun. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'an
sama tuh, sama-sama nggak ada duit. Tapi yang ketipu juga bisa balik ke Allah. Tenang deh, walaupun kita nggak punya duit, insya Allah deh kita susah, tenang. Kata bini emang iya, nggak punya duit deh, biarpun kita nggak ada duit, kita punya Allah. Allah ajarkan duit kita hilang supaya kita tidak bergantung sama Allah. Maka ente yang duitnya hilang pun ketemu sama Allah. Seperti ente yang sengaja-ngaja sedekah untuk ketemu Allah, pasti dua-duanya ketemu. Allah Akbar. Heran, ayo mah duit disedekahi, ayo mah anak tiap hari ada yang antar, ada yang jemput, ada yang jemput, ada yang antar. Ayo mah kok beras juga tambah banyak. Ayo mah ikan buka kulkas ada telur, ada ikan, kita godek-godek. Dan ibu bapak nggak pernah akan punya pengalaman godek-godek, nggak pernah. Kalau nggak melakukan yang saya ceritakan. Ente belanja, terus ente penuhin kulkas, bertasbih itu nggak mungkin, nggak mungkin. Pulang kita dari kantor, ada makanan, kita bingung, bu, kita dari mana? Kan dari Allah. Ya tapi Allah yang punya cara. Siapa yang ngirim ayam? Nggak tahu pak, ada ayam masuk kita potong aja. Kita tadi bilang nggak mau lagi piara ayamnya dikasih ke kita, ada sepasang, potong aja sudah. Oh sebab makan kan rezeki dari Allah, udah nggak ada duit ya, bingung tuh kita. Lebih malah kita bikin opor gitu, kita tangga kanan, tangga kiri. Dulu waktu kita ada duit nggak begini ya, gitu. Beneran pak, sumpah. Siapa yang belum punya mobil? Nggak apa-apa, ngaku miskin nggak apa-apa. Yo, yang punya mobil nggak? Tuh, siapa yang belum punya mobil? Allah, punya motor nggak? Mana yang punya motor? Maju ke depan, sedekahin. Tuh, yang punya mobil mesti pancingannya motor. Gimana? Yang punya mobil nggak ada pancingannya, ente jajak, ente datang ke showroom, ente sholat di showroom. Ingat rumusnya, innal wal ismata ismatuka wal kijana kijanuka wa sedana sedanuka wal alpada alpaduka wa kemria kemriuka. Mitsubishi wa Pajeroka. Pajeroka. Punya Allah semua ge, minta aja sama dia. Dikasih Allah mana? Enggak minta aja nanti dikasih. Coba tangan kanan, semua laki-laki perempuan. Tangan kanan.